Assalamualaikum sahabat Takwa. Selamat datang kembali di Takwa Talks with AI. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini kita mau coba selami sama-sama satu ayat Al-Quran yang fundamental banget sahabat Takwa. Ayat yang ngajak kita buat berhenti sejenak gitu ya. Merenung, kita ini dari mana sih? Terus mau kemana? Kita bahas surat Al-Baqarah ayat ke-28. Betul sekali. Dan ayat ini nyambung banget sama ayat sebelumnya, ayat 27, yang cerita soal orang-orang fasik gitu loh. Ingat kan? Yang disebut rugi karena melanggar janji Allah, terus mutusin apa yang harusnya disambung, kayak silaturahmi atau iman ke Rasul, malah bikin kerusakan. Nah, ayat 28 ini kayak langsung nanya ke mereka, ya sekaligus ke kita juga sih. Ini udah ada bukti kuasa Allah, rahmatnya kelihatan. Kok ya masih bisa ingkar? Gitu. Pertanyaan mendasar banget. Kayak teguran, tapi sekaligus ngajak mikir ya. Jadi obrolan kita kali ini kita coba yuk pahami lebih dalam makna ayat 28 ini, kita gali hikmahnya. Terus yang penting juga relevansinya apa sih buat kita-kita di zaman sekarang. Kita coba rujuk juga penjelasan para ulama tafsir ya. Siap, insya Allah. Oke deh, kita mulai langsung aja ya dari ayatnya. Mungkin bisa dibacakan dulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 28. Langsung ya, dimulai dengan pertanyaan yang nusuk gitu. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah? Ini bukan pertanyaan biasa kan ya? Kayak ada nada lain gitu di baliknya. Tepat sekali. Para ulama tafsir seperti Imam Al-Jazairi, Ibnu Athiyah, Al-Qurtubi, As-Sa'di, mereka jelaskan ini bukan pertanyaan minta jawaban, tapi istilahnya itu istifham ingkari ta'ajubi taubihi. Wah, apa tuh artinya? Istilahnya agak teknis ya. Hehe, ya agak panjang. Tapi intinya gini, ingkari itu artinya pertanyaan ini justru menyangkal, kok bisa sih ingkar? Kayak nggak layak gitu loh perbuatan ingkar itu. Terus ta'ajubi, ada nada heran di situ. Loh kok bisa ya? Aneh banget. Gitu. Dan taubihi itu ada celaan, teguran keras. Jadi seolah-olah Allah bertanya, ini bukti kekuasaanku jelas banget di diri kamu sendiri. Nikmatku nyata, kok ya kamu milih kafir? Aneh banget, nggak pantes. Gitu kira-kira. Oh, jadi bagaimana atau kaifa di sini bukan hanya caranya ingkar, tapi lebih ke mempertanyakan, kok bisa-bisanya sih gitu ya? Seolah-olah nggak ada alasan logis buat ingkar. Persis. Pertanyaan ini langsung menusuk ke akar masalahnya. Menantang logika dasar siapapun yang mengingkari Allah, padahal dirinya sendiri itu bukti nyata ciptaannya. Ini pembuka argumen yang kuat banget dari Allah. Dan Allah nggak biarin pertanyaan itu ngegantung ya. Langsung dikasih bukti pertama. Wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Nah, ini dia. Mati di sini maksudnya apa ya? Apa kayak mati yang kita tahu sehari-hari? Nah, ini poin kunci nih, sahabat takwa. Tafsir yang paling kuat yang dipegang mayoritas ulama, termasuk yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Sebagaimana dikutip banyak mufassir seperti At-Thabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, itu maknanya mati, amwat di sini adalah ketiadaan, al-adam. Ketiadaan, maksudnya nggak ada sama sekali gitu? Betul, benar-benar nggak ada. Sebelum kita ada di dunia ini, ya kita nggak ada. Bukan apa-apa, mungkin cuma unsur tanah, debu, atau mungkin setetes mani nutfah di tulang sulbi ayah kita. Belum punya wujud, belum punya nama, belum dikenal sama sekali. Nah, itulah kondisi mati pertama kita. Nol, gak ada. Terus Allah bilang, fa'ahyakum. Lalu Dia menghidupkan kamu. Maksudnya, ya Allah menciptakan kita dari nol itu, dari gak ada jadi ada. Dikasih wujud, ditiupkan ruh, dikasih kehidupan di dunia ini. Masya Allah, kalau direnungin dalam banget ya. Ini kan bukti yang paling dasar. Yang kayaknya susah banget disangkal, bahkan sama orang yang nggak percaya Tuhan sekalipun. Siapa coba yang bisa bikin dari nggak ada jadi ada kalau bukan Allah? Ini benar-benar, ya Allah, kena banget ke dasar eksistensi kita. Dan ada lagi yang menarik loh sahabat takwa. Coba perhatikan. Di situ pakai huruf fa kan?
fa ahyakum. Nah, dalam bahasa Arab, fa itu biasanya nunjukin urutan kejadian yang langsung cepat gitu, tanpa jeda waktu yang lama. Oh gitu. Iya, beda sama nanti di bagian selanjutnya ayat ini pakai thumma, yang biasanya nunjukin ada jeda waktu, ada tahapan. Jadi dari mati, tiada, langsung fa ahyakum, hidup diciptakan. Detail bahasa ini aja udah nunjukin betapa presisinya firman Allah. Para ahli bahasa kayak Az-Zamakhsyari, Abu Hayyan juga menyoroti ini. Detail banget ya pemilihan katanya. Tapi ada pandangan lain nggak soal makna mati yang pertama ini buat nambah wawasan aja? Ada sih beberapa riwayat lain yang dicatat para mufasir. Misalnya Imam Qatadah bilang itu pas kondisi di tulang sulbi ayah. Ada juga yang bilang pas di rahim sebelum ruh ditiupkan. Ada lagi riwayat dari Abu Shalih yang agak unik. Katanya pernah hidup di kubur buat ditanya terus mati lagi. Itu dikutip At-Tabari juga. Tapi ya itu tadi, para ulama kayak Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi, mereka negasin kalau tafsir ketidakadaan Al-Adam itu yang paling kuat dan paling pas jadi argumen utama. Jadi hujah buat orang yang ingkar. Kenapa? Ya karena ini titik awal yang semua manusia ngalamin, nggak bisa dibantah lagi. Oke, paham. Jadi titik awalnya dari nol, dari nggak ada sama sekali, jadi ada karena diciptakan Allah. Nah, ayat ini kan lanjut lagi siklusnya. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu kembali. Ini tahap berikutnya ya. Betul. Tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kamu. Nah ini jelas nih, maksudnya kematian kedua kita, yaitu kematian fisik pas ajal kita datang di dunia ini. Mati yang kita semua tahu pasti bakal datang. Iya, pasti itu ya. Terus, tsumma yuhyikum. Kemudian dia menghidupkan kamu kembali. Ini pasti soal kebangkitan ya. Tepat sekali. Ini adalah kehidupan kedua kita, yaitu kebangkitan al-ba'ts di hari kiamat nanti. Setelah jasad kita mungkin hancur di alam kubur, Allah akan bangkitkan kita lagi. Buat apa? Iya, buat masuk fase pertanggungjawaban. Kalau dipikir-pikir logikanya kuat banget ya. Maksudnya, kalau Allah aja bisa nyiptain kita dari nol, dari nggak ada sama sekali, ya mestinya jauh lebih gampang dong buat sekedar ngumpulin lagi tulang belulang kita terus dibangkitin. Jadi aneh ya kalau ada yang percaya diciptakan tapi nggak percaya dibangkitkan. Nah, justru itu argumen yang ditekankan banyak mufasir sahabat takwa, kayak Al-Jazairi, As-Sa'di. Allah yang memulai penciptaan pertama dari nol, ya tentu lebih mudah baginya buat mengulanginya. Makanya, mengingkari kebangkitan itu nggak punya dasar logika kalau kita udah percaya sama penciptaan awal. Ayat ini juga sering banget dikaitkan sama pengakuan penuh sesal orang kafir di akhirat nanti. Ada di surat Ghafir ayat 11. Mereka bilang, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula, lalu kami mengakui dosa-dosa kami." Nah, pengakuan ini seolah-olah mengkonfirmasi siklus yang disebut di Al-Baqarah 28 ini. 2 kali mati, mati pertama tiada, mati kedua fisik, dan 2 kali hidup, hidup pertama dunia, hidup kedua akhirat. Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Jadi siklus utamanya itu ya, 2 mati 2 hidup. Walaupun ada juga ulama yang bahas kemungkinan fase lain gitu ya. Ya, Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau ada membahas juga kemungkinan kalau kita hitung fase di alam kubur atau alam dar, mungkin bisa jadi lebih dari 2. Tapi, makna utama dan argumen pokok di ayat 28 ini ya tetap fokus ke 2 kematian dan 2 kehidupan fundamental tadi. Tiada, hidup dunia, mati fisik, hidup lagi akhirat, dibangkitkan. Itu siklus besarnya. Oke, terus bagian terakhir ayat ini benar-benar jadi penutup yang ngunci semuanya ya. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Summa ilaihi turja'un. Ada kepastian tujuan akhir di sini. Benar sekali. Ini penegasan kalau perjalanan kita itu belum selesai pas dibangkitkan. Puncaknya ya kembali kepada Allah, turja'un. Buat apa kembali? Ya buat diadili, ditimbang amalnya, terus dapat balasan yang adil, surga atau neraka, semua bakal balik menghadap Sang Pencipta. Titik. Saya perhatiin tadi kata kepadanya, ilaihi, itu ditaruh di depan ya sebelum kata dikembalikan turja'un. Itu ada makna khusus nggak sih dalam bahasa Arab? Ada, dan ini penting banget. Dalam ilmu balago, kalau keterangan kayak ilaihi kepadanya, ditaruh di depan begini, biasanya ngasih makna pembatasan atau penghususan. Istilahnya qasr atau ikhtisas. Artinya apa? Artinya, hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali.
Nggak ada tujuan akhir lain, nggak ada tempat kembali lain, nggak ada ceritanya kembali ke dewa A, dewa B, atau perantara C. Nggak ada. Ibnu Asyur juga jelasin, ini sekaligus ngebantah harapan kaum musyrikin dulu, yang ngira berhala mereka bisa nolongin atau jadi tempat kembali. Jelas banget di sini, kembali itu cuma satu arah, kepada Allah, titik. Wah, dalam ya maknanya. Terus soal bacaan atau kiroat, ada beda juga di kata terakhir ini. Ada sedikit perbedaan. Mayoritas ulama kiroat bacanya turja'un, pakai u bentuk pasif. Artinya, kamu dikembalikan. Nah, bacaan ini lebih menekankan kuasa Allah yang mutlak. Kan cocok banget sama tema ayat ini yang dari awal nunjukin kuasa Allah dalam siklus hidup mati ini. Kita itu dikembalikan, bukan sekedar kembali atas kemauan sendiri. Tapi ada juga kiroat lain misalnya dari Imam Ya'qub. Itu bacanya tarji'un, pakai i bentuk aktif. Artinya, kamu kembali. Dua-duanya benar sih, tapi ya itu tadi, bacaan mayoritas, turja'un, dirasa lebih kuat penekanannya pada kekuasaan Allah dalam konteks ayat ini. Baik. Nah, sahabat takwa, kita udah coba nih bedah makna ayat ini tahap demi tahap ya. Sekarang, pertanyaan pentingnya. Terus, apa artinya ini semua buat kita? Buat kita yang hidup di zaman sekarang, yang sibuknya minta ampun, sering lupa diri. Ayat ini kayak semacam GPS spiritual gitu ya. Ngasih peta perjalanan kita dari nol sampai balik lagi ke Sang Pencipta. Pengingat yang keras banget soal kuasa Allah dan betapa bergantungnya kita. Tepat sekali. Ini kayak jangkar spiritual, sahabat takwa. Di tengah dunia yang serba cepat ini, ayat ini maksa kita berhenti dan jawab pertanyaan paling dasar. Kita dari mana, mau kemana? Coba deh direnungin. Kita pernah mati, alias nggak ada. Harusnya ini bikin kita rendah hati luar biasa. Mau sombong apa coba? Kita kan dari nol. Terus, kita pasti akan mati lagi. Ini harusnya bikin kita sadar, dunia ini fana banget. Harta, jabatan, popularitas, semua bakal ditinggal. Dan yang paling penting, kita akan dibangkitkan dan kembali kepadanya. Nah, ini mestinya jadi motivasi terbesar kita buat apa? Ya, buat nabung amal soleh sebanyak-banyaknya, buat berbuat baik semaksimal mungkin. Sekaligus jadi rem, paling pakem buat nahan diri dari maksiat. Bener banget. Kesadaran akan siklus ini tuh kayak obat ya. Obat buat sombong pas lagi sukses, sekaligus jadi penghibur pas lagi jatuh atau gagal. Kita jadi sadar, oh ini cuma fase sementara aja dalam perjalanan besar kita. Imam Al-Jazairi juga ngimpulin ya, ayat ini bukti nyata wujud, kuasa, dan rahmat Allah. Betul. Terus gimana cara praktisnya? Coba deh, sahabat takwa, luangin waktu dikit aja tiap hari. Mungkin habis sholat, pas lagi zikir pagi sore, atau sebelum tidur, renungin 4 tahap ini. Dulu aku nggak ada. Sekarang aku hidup dikasih kesempatan. Nanti aku pasti mati. Setelah itu aku dibangkitkan dan kembali menghadap Allah. Terus tanya ke diri sendiri, kesadaran ini udah ngaruh belum sih ke cara saya mandang hidup, cara saya mandang harta, cara saya berhubungan sama orang lain? Udah bikin ibadah saya lebih berkualitas belum? Gitu. Nikmat hidup yang lagi kita jalanin sekarang ini, sekaligus di sisi lain ada rasa cemas yang positif, khauf, plus harapan raja akan pertemuan sama Allah nanti. Syukur atas kesempatan, cemas mikirin tanggung jawabnya, tapi tetap berharap sama rahmat Allah. Iya bener banget. Dan otomatis ya, kesadaran ini bakal dorong kita buat terus memperbaiki diri. Istilahnya continuous improvement gitu. Kenapa? Karena kita tahu semua dicatat, semua ada pertanggungjawabannya. Nggak ada yang sia-sia, baik atau buruk. Nah, inilah inti dari takwa kan? Kesadaran penuh kalau Allah itu maha melihat, maha mengawasi, dan ada konsekuensi dari setiap pilihan kita di dunia. Selalu merasa diawasi, tapi dalam arti positif, yang bikin kita pengen selalu ngasih yang terbaik. Jadi, sahabat takwa, surat Al-Baqarah ayat 28 ini benar-benar panggilan agung ya untuk merenung. Dimulai dengan pertanyaan retoris yang nusuk tadi, kok bisa sih kamu ingkar? Terus dijembrengin bukti paling dasar dari diri kita sendiri. Dari nol jadi ada, terus mati, dibangkitkan, dan akhirnya kembali padanya. Argumen yang kuat banget buat milih iman dan sadar akan tanggung jawab. Mungkin ya, alhamdulillah, kita nggak ingkar secara terang-terangan, nggak nolak Allah atau hari akhir. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Dalam kesibukan kita sehari-hari, dalam kelalaian kita mungkin mengingat Allah, dalam kurangnya kita bersyukur atas nikmat yang nggak kehitung jumlahnya, dalam kita nunda-nunda berbuat baik, dalam rasa malas pas mau ibadah,
Jangan-jangan ada benih-benih keingkaran halus atau mungkin kekufuran nikmat yang nyelip gitu aja tanpa kita sadari. Pertanyaan yang dalam banget ya buat kita renungkan masing-masing, sahabat takwa. Semoga obrolan kita tentang ayat yang agung ini bisa bantu kita jaga hati, jaga iman, biar selalu nyambung sama Allah di setiap langkah perjalanan kita, sampai kita nanti benar-benar kembali kepadanya. Insya Allah. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan ringan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya ya, dan bisa nambah ketakwaan kita semua. Amin. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.